Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Paula Verhoeven Kamis pagi kemarin terciduk mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya. Sayangnya, Paula irit bicara ketika awak media menanyakan kedatangannya ke Pengadilan Agama. Namun, menurut kuasa hukumnya, Paula datang untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pengadilan. Nanti langsung ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Maaf, langsung ke kuasa hukum aja ya. Enggak, kita cuman memenuhi panggilan dari Bawas, udah gitu doang. Kita cuma bisa bilang bahwa ini untuk untuk memenuhi panggilan dari Bawas, sudah sekedar itu. Jadi kan untuk untuk menjaga bahwa bagaimana kita itu menciptakan suatu peradilan yang baik. Meski tak mengungkapkan secara gamblang alasan Paula dipanggil oleh Badan Pengawas Pengadilan, namun kabar yang beredar diam-diam Paula telah mengajukan gugatan hak asuh anak-anaknya. Sebagai ibu, wajar jika Paula ingin mendapatkan hak asuh mengingat Keanu dan Kenzo masih di bawah umur. Masih ketemu dengan Keanu nggak sih mungkin anak-anak Paula? Gimana Paula hari ini? Enggak, bisa aja mancing-mancingnya. Penuh ini mungkin diomongin gitu Pak. Itu kan upaya. Nah, upaya sedang diperjuangkan kah? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Tapi seperti kita tahu, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan hak asuh kedua anak Paula diberikan pada Baim Wong. Sempat kecewa, akhirnya Paula menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Hal itu ia ungkapkan lewat media sosial pribadinya. Ya, kita dikasih yang terbaik dan anak-anak dan saya bisa menjalannya dengan tenang dan positif. Lantas apa yang membuat Paula berubah pikiran dan ingin mendapatkan hak asuh penuh kedua putranya? Padahal selama ini Baim Wong tak pernah membatasi atau mempersulit Paula untuk bertemu anak-anaknya. Baim pun mengaku sudah merasa tenang melihat Paula bahagia saat bersama dengan anak-anaknya. Sekarang keadaannya baik-baik aja dan kita juga membuktikan kalau misalkan kayak anak-anak itu memang perlu kasih sayang ibunya dan tidak pernah melarang dari dulu sampai sekarang. Semoga nggak ada drama lagi. Ya. Pengen kerja, pengen ngurus anak, dia juga bahagia. Tenang. Nyatanya apa yang dilihat dan dirasakan Baim di luar dugaan. Ketenangannya akan kembali terusik dan drama baru akan dimulai lantaran Paula masih menyimpan keinginan untuk mendapatkan hak asuh Keanu dan Kenzo. Wanita yang pernah dinikahinya itu kini berjuang untuk mendapatkan legalitas tersebut. Lantas apakah langkah Paula ini akan berhasil atau justru menjadi bumerang baginya? Lalu bagaimana tanggapan Baim soal gugatan hak asuh anak Paula? Itu akan kita pertimbangkan nanti setelah kita berdiskusi dengan prinsipal, yakni Paula Verhoeven. Alah, ini film. Orang-orang masih. Ya udah dibawa ketawa ya. Sepeninggal almarhumah Po Alpa 15 Agustus 2025 lalu atau belum genap 100 hari kepergiannya, kabarnya suami almarhumah Aji Darmaji sudah resmi mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengajuan permohonan penetapan waris itu mencakup keempat anaknya yang dimasukkan sebagai orang yang berhak menyandang status ahli waris almarhumah. Kabar itu bahkan dibenarkan oleh Aji saat tim kami temui di kediamannya secara eksklusif kemarin.
Sebenarnya sih kita masih lewat pendaftaran di pengadilan. Kemarin ada beberapa kali maintenance di court itu terjadi masalah. Prosesnya dikembalikan dan hari ini pun tadi kita sudah lakukan pendaftaran gitu. Saya pun di sini diamanahkan untuk melakukan pendaftaran aja gitu untuk permohonan penetapan. Benar, itu didaftarin nama lawyer kayak gitu. Jadi saya itu daftarin PAW itu jangan berasumsi wah negatif saya mau ini wata, enggak sama sekali, karena ada sesuatu yang harus diurus kayak gitu. Semua anak, 4 anak gitu. Jadi si kakak Sherly, si Al-Fatih, Raffi Rapa kayak gitu. Jadi emang semuanya buat anak aja udah kayak gitu. Dengan pengajuan penetapan waris bagi keempat anaknya, Aji berusaha melindungi hak dan kepastian hukum bagi masa depan anak-anaknya. Namun secara rinci seperti apa pembagian waris dari peninggalan milik almarhumah Po Alpa, Aji tidak bisa merinci karena sudah merupakan ranah rahasia keluarga. Hal kayak gitu kita nggak bisa jabarin ya, kayak gitu kita nggak bisa jabarin. Intinya ini buat menyelesaikan urus-urusan almarhumah gitu kan. Terus selanjutnya yang lebih paham masalah itulah kayak gitu, semuanya nyaman lah kayak gitu. Secara hukum juga jelas nantinya kayak gitu, bukannya kita masalah inget-inget wah harta nggak ada kepikiran satupun masalah harta atau anak-anak nggak ada. Ya, sebelum Aji resmi mengajukan penetapan waris saat usia kepergian Po Alpa belum genap 40 hari, September lalu Aji juga sudah mengajukan permohonan hak perwalian anak. Aji kala itu berdalih bukan soal urusan harta benda, tapi lebih kepada untuk mempermudah proses administrasi, seperti urusan sekolah dan administrasi lainnya. Namun langkah Aji kala itu mendapat reaksi balik dari keluarga Po Alpa, terutama Po Banong. Aji bahkan sempat dituding hendak menguasai harta peninggalan milik almarhumah Po Alpa. Mau nyampe kan gini, maksudnya kalau ada apa-apa ngomong gitu, kalau Po ini, Po A, Po B gitu, kan enak gini kita ya, jadi tahu, ini enggak diem baik. Saya juga nggak tahu kan umur saya sampai di mana kayak gitu kan, jadi anak-anak udah tenang kayak gitu kan, udah nggak ribet lagi gitu kan, karena kan udah diurus semua. Tapi setelah terjadi komunikasi antara Aji dan keluarga Po Alpa, ketegangan itu pun mereda. Terlebih bukan keluarga Po Alpa saja yang merasakan kehilangan atas kepergian Po Alpa. Aji dan keempat anaknya terutama si kembar harus kehilangan ibundanya di usia mereka yang masih belia. Lantas, bagaimana Aji menjelaskan situasi pasca kepergian almarhumah? Kalau mengingat nggak bakalan pernah terlupakan, selalu inget kan, kayak saya anak-anak juga selalu inget, itu udah pasti kayak gitu. Alhamdulillah perkembangan si kembar sekarang udah bisa tata itu kan berjalan ya, walaupun 1-2 kayak gitu, udah bisa jalan, udah bisa manggil papa gitu, udah bisa manggil ma. Kalau kita bilang mami mana, dia tahu fotonya, ditunjuk langsung sama dia. Dengan pengajuan penetapan waris, Aji sendiri sama sekali tak memasukkan namanya dalam daftar hak waris, kecuali keempat anak-anaknya. Bahkan ia tidak mempersoalkan harta gono gini, karena semua harta yang dimilikinya selama bersama Po Alpa sepenuhnya untuk anak-anak. Terlebih kini, Aji juga tengah merintis usaha digital untuk bekal masa depan anak-anaknya nanti. Harta yang bersama itu, yang kita bersama ya untuk anak semuanya, pokoknya untuk anak. Emang juga kita nyari kepala dijadiin kaki jadi kepala ya buat anak kayak gitu, buat apa lagi gitu kan. Langkah anak-anak kan masih pada kecil nih, langkahnya masih panjang. Jika rincian siapa saja dari keempat anak yang mendapatkan aset belum bisa dijabarkan secara rinci, akankah putri pertamanya Sherly akan mendapatkan hak yang lebih besar, terutama rumah yang baru dibangun? Pasalnya dari keterangan kakak kandung Po Alpa, saat masih hidup, Po Alpa pernah memberi wasiat agar rumah kelak diberikan untuk Sherly. Tapi adilkah bagi ketiga anak lainnya? Atau semua penetapan dan rincian pembagiannya sepenuhnya akan diatur sesuai ketetapan hukum? Udah masuk ke pokok perkara kalau misalkan harta-harta. Kalau menetapkan siapa saja nih, kalau dalam hukum siapa saja yang ditetapkan sebagai yang berhak mendapatkan ahli warisnya itu.